Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan konflik, kita sering melihat bangsa-bangsa atau kelompok-kelompok yang mencoba melawan umat pilihan Tuhan, Israel. Kita mungkin bertanya, apakah mereka yang melawan Israel dapat lolos dari hukuman Tuhan? Apakah kekuatan manusia dapat mengalahkan rencana Allah yang kekal? Jawabannya, seperti yang kita lihat dalam firman Tuhan, adalah tidak. Allah adalah setia dalam membela umatnya. Dia tidak akan tinggal diam ketika bangsa-bangsa atau kelompok-kelompok seperti Hamas atau Iran mengangkat tangan melawan Israel. Firman Tuhan memberikan kita jaminan bahwa setiap bangsa yang menentang Israel akan mengalami akibat yang berat sesuai dengan keadilan ilahi. Yeremia 30 ayat 16 berkata, "Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan." Ayat ini bukan sekadar janji, melainkan juga sebuah peringatan tegas dari Tuhan. Setiap bangsa yang berusaha melawan atau menindas umatnya akan mengalami pembalasan. Mereka yang menelan Israel akan tertelan, mereka yang merampok Israel akan dirampok, dan mereka yang menjara Israel akan menjadi jarahan. Tuhan dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada tindakan yang melawan Israel yang akan lolos dari hukumannya. Lebih dalam lagi, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan berdaulat atas sejarah bangsa-bangsa. Apapun yang terjadi dalam percaturan politik dunia, Tuhan tetap memegang kendali. Dia tidak hanya membela umatnya secara rohani, tetapi juga secara fisik. Tidak ada kekuatan politik atau militer yang mampu menghentikan rencana Tuhan. Siapapun yang mengangkat tangan melawan umatnya, baik itu kelompok seperti Hamas atau negara seperti Iran, akan menghadapi murka Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Zakharia 14 ayat 12 memperkuat pesan ini. Firman Tuhan berbunyi, "Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka." Ayat ini berbicara tentang hukuman yang sangat mengerikan bagi mereka yang berani memerangi Yerusalem, simbol dari umat pilihan Tuhan, Israel. Hukuman ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyeluruh, mencakup kehancuran rohani dan mental. Tuhan menggambarkan tulah yang begitu mengerikan. Daging mereka akan membusuk, mata mereka akan membusuk di dalam lekuknya, dan lidah mereka akan membusuk dalam mulut mereka, sementara mereka masih hidup. Ini adalah gambaran kehancuran total yang Tuhan timpakan bagi mereka yang menentang umatnya. Hukuman ini bukan hanya sebuah peringatan bagi bangsa-bangsa di zaman Zakharia, tetapi juga berlaku bagi setiap bangsa atau kelompok di masa sekarang yang mencoba menghancurkan Israel. Iran, Hamas, atau kelompok lainnya yang berusaha melawan Israel harus memahami bahwa mereka tidak akan dapat lolos dari penghakiman Tuhan. Betapapun kuatnya kekuatan militer atau politik yang mereka miliki, semuanya akan tunduk di bawah kuasa Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dari firman ini? Yang pertama, kita diajak untuk menyadari bahwa Allah adalah pembela sejati umatnya. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa melawan rencana Tuhan. Ketika Israel diserang, Tuhan adalah perisai mereka. Ketika umatnya dianiaya, Tuhanlah yang akan memberikan keadilan. Kedua, kita diingatkan bahwa keadilan Tuhan tidak bisa dielakkan. Siapapun yang memusuhi umat pilihan Tuhan akan dihukum sesuai dengan keadilannya yang sempurna. Ini bukan hanya berlaku bagi bangsa-bangsa seperti Iran atau Hamas, tetapi juga bagi kita semua. Jika kita hidup dalam permusuhan terhadap kehendak Tuhan, kita pun akan menghadapi konsekuensi dari dosa-dosa kita. Akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu berdoa untuk perdamaian di Yerusalem, seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan membela dan melindungi umatnya, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa damai di dunia yang penuh dengan konflik ini. Biarlah kita tidak terperangkap dalam kebencian, tetapi sebaliknya menjadi alat kasih dan damai sejahtera Tuhan di tengah dunia yang gelap ini. Saudara-saudari seiman dalam Kristus, Yesaya 54 ayat 15 menyatakan,
Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Ayat ini mengingatkan kita bahwa serangan atau ancaman yang datang tidak berasal dari Tuhan, dan bahwa Dia senantiasa melindungi umatnya. Ini adalah janji yang kuat bagi kita sebagai pengikut Kristus, menunjukkan bahwa Tuhan selalu berada di pihak kita, meskipun dunia di sekitar kita mungkin tampak kacau. Ketika kita mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan dengan Iran dan ketegangan di Timur Tengah, ayat ini memiliki relevansi yang mendalam. Dalam situasi di mana banyak konflik dan ancaman dapat muncul dari berbagai pihak, kita diingatkan bahwa perlindungan Tuhan atas umatnya adalah mutlak. Meskipun ada banyak kekuatan manusia yang mungkin berusaha mengancam atau menyerang, hasil akhirnya tidak akan ditentukan oleh kekuatan mereka, tetapi oleh kehendak Tuhan. Hal ini memberikan kita pengharapan dan keyakinan. Sebagai umat pilihan Tuhan, kita tidak hanya dipanggil untuk menghadapi tantangan dengan keberanian, tetapi juga untuk terus berdoa bagi perdamaian dan perlindungan di seluruh dunia, termasuk di Yerusalem dan Iran. Ketika kita berdoa, kita mengakui bahwa Tuhan adalah penguasa atas segala situasi, dan kita menyerahkan setiap ancaman kepadanya. Lebih dari sekadar pengharapan, ayat ini juga menantang kita untuk tidak terperangkap dalam kebencian atau konflik. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, mencerminkan kasih Kristus kepada sesama kita, terlepas dari perbedaan yang mungkin ada. Mari kita ingat bahwa sebagai pengikut Kristus, kita memiliki tugas untuk menjadi alat kasih dan damai sejahtera di tengah dunia yang gelap dan penuh ketegangan. Dalam menghadapi setiap ancaman, marilah kita bersatu dalam iman, saling menguatkan, dan memanjatkan doa kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dengan keyakinan bahwa Tuhan melindungi umatnya, mari kita terus berjalan dalam iman, menjadi saksi akan kasih dan kuasa-Nya, serta berusaha membawa damai dimanapun kita berada. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati,
yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus.
segala pujian hanya bagimu, segala kemuliaan hanya bagi namamu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.